Hai guys, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul First They Kill My Father. Adalah sebuah film kolaborasi Amerika dan Kamboja yang dirilis di tahun 2017. Film ini menceritakan tentang sejarah Khmer Merah yang keji, sadis, dan menyeramkan. Khmer Merah adalah sekelompok paham komunis yang ada di Kamboja. Angelina Jolie adalah sutradara di balik film ini. Jolie juga menulis bersama dengan Long Un. Long Un ini adalah salah satu saksi hidup peristiwa Khmer Merah, sosok yang menjadi tokoh utama dari cerita film ini. Film ini bersyuting di tahun 1975, berlatar di Kamboja, menceritakan tentang gadis kecil berusia 7 tahun dan saudaranya yang lain, bahkan seluruh warga ibu kota yang dipekerjakan paksa dan dilatih menjadi pasukan tentara pembunuh. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Kalau sudah, terima kasih. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Long Un naik ke pagar balkon ingin mencapai helikopter yang terbang tepat di atas rumahnya. Sang ibu menegurnya, lalu ia masuk ke dalam rumah. Suasana tampak ceria. Mereka berjoget-joget diiringi musik menggambarkan keluarga yang penuh kebahagiaan. Tak lama kemudian, datanglah sang ayah bersama kawannya. Mereka membicarakan atas hilangnya dukungan Amerika yang kini sudah seutuhnya meninggalkan Kamboja. Ancaman yang meresahkan dari kelompok Khmer Merah akan menjadi titik awal penderitaan rakyat Kamboja. Keesokan harinya, saat Long Un sedang bermain di dekat halaman rumah, tiba-tiba datang sekelompok armada angkatan darat yang dipimpin Jenderal Lon Nol, menyerukan kampanye tentang kepergian Amerika dari Kamboja, menyatakan kemerdekaan bagi rakyatnya untuk tetap bersatu membangun negara Kamboja yang baru. Semua orang bersorak gembira karena negaranya sudah aman dari penjajah. Di tengah keramaian, tiba-tiba kakaknya Long Un datang lalu menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam rumah. Di atas balkon, Long kembali menyaksikan pasukan Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot berdatangan. Kedua kubu antara Khmer Merah dan pasukan Lon Nol bersitegang tepat di bawah rumahnya. Dan pada hari itu, kepemimpinan Jenderal Lon Nol sudah tidak berlaku lagi. Ia langsung dikudeta bersama seluruh pasukannya. Khmer Merah kini akan mulai menjalani misinya terhadap seluruh warga Phnom Penh, memindahkan mereka semua ke dalam hutan belantara. Dikarenakan ibu kota Phnom Penh akan segera dibombardir oleh tentara Amerika Serikat. Keluarga Long mulai mengamasi barang-barangnya. Semua orang berduyun-duyun pergi berhamburan meninggalkan kota. Lewat pengeras suara, Khmer Merah terus menyuarakan ancaman bom dari tentara Amerika yang akan segera diluncurkan. Padahal itu hanya kebohongan semata. Membohongi masyarakat dengan dalih diungsikan selama 3 hari hingga bom itu diledakkan di kota. Suasana mencekam kian terjadi. Mereka semua tidak menyadari akan ancaman yang jauh lebih buruk di hutan sana. Ayah Long sebagai kapten angkatan darat sudah tahu apa yang akan terjadi dengan nasib masyarakat Kamboja. Namun ia tetap menyimpan rapat-rapat rahasia itu agar seluruh keluarganya tidak panik menghadapi nasib buruk yang akan segera mereka jalani. Sekelompok Khmer Merah menamakan anggotanya dengan sebutan Angkar. Tak henti-hentinya, Angkar menyuarakan kebohongan kepada masyarakat. Semua orang yang bekerja di pemerintahan mulai ditangkap ke dalam mobil Angkar. Setelah perjalanan, semua pengungsi beristirahat bermalam di sana. Long melihat raut wajah sang ayah sedang cemas malam itu. Tidak ada kata-kata yang keluar. Di pagi hari, mereka dipaksa bangun. Angkar menyita kendaraannya, sehingga keluarga Long harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Berjalanlah mereka kembali mengarungi kepahitan yang sedikit demi sedikit mulai nampak nyata. Perjalanan kali ini sangat melelahkan. Namun sang ayah tidak dapat merebahkan tubuhnya dan hanya memilih menatap kosong ke depan api unggun. Long kembali melihat raut wajahnya yang resah. Ia menyaksikan sang ayah membakar dokumen pribadi identitas anggotanya untuk menghilangkan identitas sebagai kapten. Sang ayah mulai tegang saat tentara Angkar menyuruh semua orang yang bekerja di pemerintahan untuk segera mengidentifikasikan kebahagiaan yang sudah ditentukan. Ia pun mengimbau kepada seluruh keluarganya untuk tidak mengungkapkan identitas yang sebenarnya. Di sana, semua harta benda disita, tidak ada lagi yang tersisa kecuali pakaian yang boleh mereka bawa.
Di sana, ia melihat salah satu teman sesama anggotanya telah ditahan berkumpul dengan orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Keluarga Long berhasil lolos dan bisa melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar letusan tembakan dari arah belakang. Ternyata, nasib baik masih berpihak terhadap ayahnya Long. Hari demi hari, semakin banyak hal aneh yang Long saksikan. Di perjalanan kali ini, ia melihat para biksu menjadi penggarap sawah. Angkar menganggap para biksu adalah parasit yang hina, yang layak diperlakukan seperti hewan. Mereka terus diawasi untuk bekerja sepanjang hari. Dari kejauhan, Ibu Long melihat kerabatnya yang sedang mengendarai kerbau. Ia merupakan salah satu anggota Angkar sekaligus kakak kandungnya ayah Long. Meskipun begitu, pamannya tetap menolong mereka semua membawa ke rumahnya. Malam harinya, sang paman beserta anggota lainnya membicarakan keberadaan keluarga Long di rumahnya. Ternyata mereka akan menjadi ancaman bagi keluarga sang paman, mengingat ayah Long adalah salah satu pejabat pemerintahan. Seandainya Hammer Merah tahu statusnya, maka sang paman beserta anggota keluarganya akan terancam dibunuh. Di pagi hari, dengan terpaksa, sang paman menyuruh keluarga Long untuk meninggalkan rumahnya. Mereka sangat terpukul harus kembali bersama barisan-barisan orang yang dikirim ke suatu tempat terpencil. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat tujuan, sebuah perkampungan di tengah hutan yang dimana mereka telah disediakan lahan dan kerangka saung yang diharuskan membangun sendiri untuk tempat tinggal masing-masing di setiap anggota keluarga. Kemudian, Angkar memerintahkan memetik buah beri untuk mewarnai baju mereka. Aturan di sana, setiap tawanan harus mengenakan baju berwarna hitam. Lalu bagi perempuan diharuskan memotong pendek rambutnya. Aturan Angkar, semua warga harus tampak sama dan seragam, bahwa itu semua melambangkan revolusi Angkar yang menganut kesetaraan di bawah tekanan kekuasaan. Tidak ada lagi yang kaya maupun yang miskin, tidak ada hak kepemilikan pribadi, melainkan hanya tunduk dan patuh pada semua aturan Hammer Merah. Esoknya, Long beserta saudara yang lain sedang mengantri makanan. Porsi yang diberikan tidak sampai setengahnya, jauh dari terpenuhinya gizi yang dibutuhkan. Setelah itu, Long gotong royong bersama membangun tempat tinggal yang akan mereka huni. Sampai malam tiba, sang ayah masih berusaha menyelesaikan menutup atap rumah agar anggota keluarganya bisa tinggal dengan nyaman. Mulailah masuk dalam fase berikutnya, dikendalikan bagaikan hewan yang harus tunduk pada tuannya. Tenaga menjadi modal agar bisa bertahan hidup melakukan apa yang mereka perintahkan. Tak ada hati nurani lagi di sana, melupakan bahwa mereka sama-sama manusia. Akal pikiran hanya sebatas haus kekuasaan. Pahitnya hidup yang harus Long jalani membuat kondisinya mulai berubah. Namun yang bisa ia dapatkan hari itu bukanlah secuil makanan. Ia hanya diberi sesendok air yang dikasih garam sebagai imbalan jerih payahnya. Hari itu merupakan awal mula bagi keluarganya untuk berpisah. Dua kakak laki-laki dan satu kakak perempuannya ditarik ke area yang lain. Mereka dibawa ke kamp Angkar khusus remaja yang tenaganya masih kuat melakukan pekerjaan berat. Sang ibu tidak bisa membendung air matanya, harus melepaskan ketiga anak tertuanya. Di saat Long dan kakaknya yang bernama Chow bertugas memetik sayuran di kebun, tiba-tiba Angkar datang memergoki Chow sedang memakan sedikit kacang hasil petikannya. Ia pun dipukul sampai jatuh ke tanah. Chow ketakutan lalu memohon ampun atas perbuatannya. Angkar terus memukul dan menendangnya dengan hina, lalu menyuruhnya kembali bekerja. Dalam perjalanan pulang, Long menyentuh tangannya Chow dari belakang, mengisyaratkan makna kepedulian. Di malam harinya, mereka berkumpul, mengeluarkan segenggam beras untuk disimpan sebagai persediaan makanan jika kondisi sudah mulai sangat lapar. Sang ayah lalu membawakan sejenis serangga yang ia masak untuk anak-anaknya. Hanya dengan secuil makanan, mereka sudah terlihat tampak bahagia, membangunkan imajinasi agar tidak larut dalam kepahitan yang sedang mereka jalani. Sang ayah terus memberinya harapan bahwa kelak semuanya akan berkumpul pulang ke rumah. Korban mulai banyak berjatuhan. Long menyaksikan mayat dan orang sakit dibawa pergi setiap harinya. Malam harinya, ia menyelinap diam-diam mencuri persediaan beras yang disimpan ayahnya.
Di pagi harinya, saat ayah dan kakak laki-lakinya akan memasak beras tersebut, ternyata sudah hilang. Sang ayah tahu itu perbuatan Long, namun ia berpura-pura menganggap berasnya dimakan tikus. Kim kakaknya langsung memukul Long saat tahu dialah pencurinya. Long terdiam sehingga ia hanya bisa menangis tanpa mampu bersuara. Sang ayah menyatukan mereka kembali agar tetap saling menyayangi. Siang itu, keluarga Long mendapatkan kabar bahwa anak perempuan tertuanya yang bernama Kev sedang mengalami sakit parah. Long bersama ibunya langsung pergi untuk menjenguknya. Sesampainya di sana, kondisi Kev sangat memprihatinkan. Ia sudah tidak berdaya. Respon satu-satunya hanya mampu mengeluarkan air mata. Sang ibu tidak kuat melihat kondisi Kev. Ia berusaha memberi semangat untuk tetap kuat bertahan dan berjanji akan merawatnya. Di tengah lahan yang dibaluti terik matahari, dari kejauhan Long melihat ada seorang menghampiri ibunya, mengabarkan berita tentang kematian Kev. Itulah untuk pertama kalinya mereka harus kehilangan orang tercintanya. Sang ibu pun sangat sedih mendengar anaknya telah meninggal. Tidak lama kemudian, sang ayah pun harus segera dibawa ke tempat lain dengan dalih butuh bantuan memperbaiki jembatan. Mendengar itu, sang ayah masuk ke dalam untuk menemui istrinya. Long mencoba mengintip dari luar berusaha mendengar percakapan mereka. Sang ayah memeluk istrinya agar tetap kuat di depan anak-anak. Perpisahan pun terjadi. Hari paling berat melepaskan sang ayah yang menjadi benteng bagi mereka. Long berteriak memanggil ayahnya yang sedikit demi sedikit menghilang dari pandangannya. Itulah hari terakhir Long bisa melihat ayahnya. Selepas kepergian sang ayah, kini Kim yang menggantikan untuk menjaga mereka. Saat si bungsu sedang lapar, Kim segera pergi untuk keluar mencari makanan. Long nekat menyusul mengikutinya dari belakang. Ketika Kim berhasil mengambil sayuran dari kebun, ia malah ketahuan angkar, sehingga Kim dipukul hingga babak belur. Untungnya, Long tetap bersembunyi di belakang. Setelah kejadian itu, sang ibu tidak tahan melihat anak-anaknya mulai semakin menderita kelaparan. Lalu ia menyuruh anaknya pergi ke arah yang berbeda. Kim diperintahkan pergi ke selatan, Chow pergi ke utara, dan Long pergi ke timur, hingga menemukan camp khusus bagi anak-anak yatim. Mereka dilarang menyebutkan nama asli mereka. Dengan begitu, jika di antara mereka tertangkap, maka akan sulit mendapatkan saudaranya yang lain. Kemudian, sang ibu memberikan masing-masing foto keluarga untuk ketiga anaknya agar tidak saling melupakan. Singkat cerita, pergilah mereka bertiga masuk ke dalam hutan, lalu menemukan patung Buddha. Sejenak, mereka berdoa di sana. Kim melihat ke arah Long dan Chow. Tanpa sepatah kata pun, ia pergi mulai memilih jalan yang berbeda. Tibalah Long dan Chow di camp yang dituju, tidak jauh beda dari tempat sebelumnya. Setibanya di sana, mereka langsung dipekerjakan menggarap sawah. Hari demi hari, nampaknya kepedihan masih terus berlanjut. Kemudian, Long akan dididik untuk menjadi prajurit perang, hingga harus terpisah dengan Chow. Mereka saling berpelukan dalam duka yang paling dalam. Setelah serangkaian perpisahan menghancurkan hati mereka dari hari ke hari, langkah Long semakin jauh dari rasa aman, mulai mengarungi pergi ke hutan yang kelam, menanamkan kebencian terhadap musuh, terngiang meresap ke dalam pikirannya. Kata membunuh dan cara membunuh menjadi agenda yang harus dia pelajari setiap hari. Kekerasan yang disaksikan mulai membuatnya terbiasa. Hingga akhirnya masuk ke dalam fase di mana Long diajarkan cara memasang jebakan bom di tengah hutan. Tanpa pelatihan khusus, Long beserta anggota yang lainnya langsung praktek menanam bom, kemudian mengaktifkannya. Hari kedua, ia diajarkan cara menggunakan senapan EPEP tanpa skin. Long melihat anak laki-laki sudah mulai bertugas dengan senjata EPEP-nya masing-masing. Lalu lanjut membuat jebakan bambu runcing untuk ditanam kembali di tengah hutan. Dari waktu ke waktu, akhirnya Long sudah biasa memegang senjata EPEP. Latihan fisik yang semakin berat, ia jalani tanpa gentar memasrahkan jiwa raganya dalam kepahitan yang tak berujung. Kini, ia sudah terbiasa dengan rasa takut. Kesedihannya menyatu dalam dirinya. Long sudah mulai bisa membidik senjata EPEP-nya tepat sasaran, karena selalu begadang mabar sampai pagi. Di suatu hari, karena prestasinya dapat lolos dalam pelatihan, ia diizinkan untuk menemui keluarganya. Long memilih mengunjungi sang ibu.
kembali ke tempat pertama kali ia dan keluarganya berkumpul. Sesampainya di sana, Long tidak menemukan keberadaan ibu dan adiknya. Di tempat itu terlihat sudah lama ditinggalkan, hanya tersisa beberapa orang saja. Lalu ada tetangganya yang mengabarkan para prajurit telah membawa ibunya pergi. Long kemudian sangat terpukul. Ia kembali meneteskan air matanya. Bahkan ia bisa menggambarkan nasib sang ibu dalam benaknya. Ia tahu bagaimana nasib ibu dan adiknya sekarang. Ia pun kembali ke kamp pelatihan, melanjutkan lagi nasib yang telah ditakdirkan. Malam harinya, seluruh markas Angkar diserang puluhan bom oleh tentara Vietnam. Semua berlarian. Long cemas masuk ke dalam hutan menuju camp untuk mencari kakaknya. Camp tempat mereka tinggal telah habis terbakar. Tangisan Long makin menjadi-jadi menyusuri kobaran api di area sana. Keberadaan Chow masih belum juga ditemukan. Dari sekian kejadian yang Long alami, baru kali ini ia bisa menangis lepas. Teriakannya adalah setumpukan kepedihan yang selama ini ia rasakan di sana. Kemudian, Long masuk ke barisan bersama yang lain. Untungnya, ternyata kakaknya Chow dan Kem dapat menemukan keberadaan Long. Semua orang berhamburan keluar hutan, lepas dari jeratan penjara Hammer Merah. Mereka semua kini berada dalam lindungan Tentara Angkatan Darat Vietnam. Diungsikan sementara di sebuah daerah di mana masih belum jauh dengan markas Hammer Merah. Long dan kakaknya merasa bahagia bersama anak-anak yang lain, saling berbagi makanan dan bercerita, meskipun mereka sadar belum sepenuhnya aman dari ancaman Hammer Merah. Di pagi harinya, tiba-tiba ada serangan bom meledak ke arah tentara. Orang-orang berhamburan lari ketakutan. Serangan Hammer Merah membabi buta di tempat kawasan pengungsian, sehingga banyak korban berjatuhan. Long bersama kakaknya lari ke area sungai, bersembunyi di sana karena serangan peluru EPEP terus ditembakkan. Pelatihan yang lo dapatkan di camp Angkar rupanya telah banyak mengajarkannya cara membaca situasi perang, ke arah mana ia punya kesempatan lari dan berlindung. Long berusaha mencari kesempatan melarikan diri. Ketika dirasanya situasinya tepat, ia mampu membawa kedua kakaknya berlari dari tempat itu dan berhasil naik ke atas. Mereka bertiga langsung lari ke area hutan. Long tertinggal jauh dengan kakaknya. Larinya semakin kencang, terus masuk ke dalam hutan. Long seketika kaget saat orang di sampingnya tiba-tiba terkena ledakan bom. Melihat itu, Long teringat bahwa area hutan yang sekarang ia pijak adalah tempat di mana Long pernah dilatih untuk memasang ranjau oleh Angker. Kini, ia terjebak di tengah-tengah perangkap. Tidak kehabisan cara, Long mulai berani melangkahkan kakinya dengan mengikuti jejak bekas orang yang sudah terkena ranjau, melewati korban-korban yang terkapar bersimbah darah di sampingnya, hingga akhirnya Long berhasil melewatinya. Kini mereka sudah benar-benar terbebas dari ancaman Hammer Merah, kelompok yang telah menyengsarakan rakyat Kamboja. Mereka berhasil ditaklukkan pasukan Vietnam pada tanggal 7 Januari 1979. Di dalam pengungsian, Long dipertemukan kembali dengan kedua kakak laki-lakinya. Hingga akhirnya mereka selamat dari genosida rejim Hammer Merah. Diperkirakan 2 juta jiwa menjadi korban meninggal atas kasusnya, diakibatkan eksekusi mati, kelaparan, hingga penyakit, dan yang lainnya. Dan film pun berakhir. Tamat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan juga jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.